KKN Universitas Lampung periode 1 tahun 2021 Desa 496 yang beranggotakan Alifa Pritian Teknik Kimia, Anastasia Tesalonika Hukum, Bayu Saputra Agribisnis, Jantika Dinanti Ilmu Komunikasi, Muhammad Agung Darmawan Perikanan dan Kelautan, Muhammad Rashid Ridho Teknik Mesin, Zaintan Maihandi Peternakan. Kelurahan Perumnasoi Kandis merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Kondisi status COVID-19 di Bandar Lampung pada saat ini belum kunjung mereda, sehingga kami membuat program kerja berupa Starter Pack New Normal COVID-19, di mana terdapat pembagian masker, hand sanitizer, vitamin, dan juga stiker penerapan protokol kesehatan 5M. Dengan sasaran pekerja buruh kasar, pedagang pasar Perumnasoi Kandis, serta panti asuhan yang berada di sekitar Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, pemberian tempat cuci tangan serta sabun cuci tangan kepada pihak Kelurahan Perumnasoi Kandis akibat kurangnya ketersediaan fasilitas tersebut. Dilihat dari kondisi sekarang, yaitu anak-anak melakukan sekolah daring. Mereka cenderung menggunakan handphonenya untuk bermain. Oleh karena itu, kami membangun taman baca untuk memfasilitasi mereka agar mengurangi bermain handphone. Kami juga membuka sesi membantu mengerjakan PR sekolah. Dan di hari terakhir pertemuan, kami mengadakan lomba mewarnai untuk para peserta taman baca. Kami juga melakukan senam di hari Minggu dan melakukan kerja bakti di sekitar Perumnasoi Kandis. Di sini saya KKN di Kelurahan Sukarame, yaitu salah satu kelurahan yang berada di Bandar Lampung. Program pertama saya yaitu SSBC, dengan membuat new normal starter kit yang berisi masker, vitamin, hand sanitizer, serta brosur 3M yang dibagikan untuk warga Sukarame. Selanjutnya melakukan penyemprotan disinfektan di masjid, musola, perumahan warga, dan tempat umum seperti taman di Sukarame. Tak lupa juga kami memasangkan banner tentang penyuluhan 3M di kantor kelurahan, tempat umum, dan masjid yang ada di Sukarame. Selanjutnya melakukan sosialisasi COVID-19 bersama para petugas kesehatan secara door-to-door di daerah perumahan warga Sukarame. Serta melakukan razia masker bagi pengendara yang terlihat tidak memakai masker. Dibantu oleh aparat desa, pihak kelurahan, dan juga polisi setempat untuk menertibkan masyarakat. Program yang kedua yaitu budidaya tanaman hidroponik. Di sini kami membuat video tutorial bagaimana cara membudidayakan tanaman hidroponik untuk di-upload di sosial media kami. Kegiatan selanjutnya yaitu Program Fun Learning, yaitu dengan mengadakan lomba mewarnai di TK ICS Sukarame untuk mengasah kreativitas anak-anak, serta mengadakan senam sehat bersama anak-anak di hari Jumat. Program yang keempat yaitu melakukan Jumat bersih dan juga melakukan kegiatan gotong royong di hari Jumat bersama para warga Sukarame untuk membersihkan jalan-jalan yang ada di Sukarame. Tak hanya itu, kami juga membagikan tong sampah untuk tempat umum yang ada di Sukarame, contohnya kantor kelurahan, ini untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Program selanjutnya yaitu melakukan senam sehat, yaitu setiap hari Minggu bersama ibu-ibu warga Sukarame. Program selanjutnya yaitu Posyandu, dengan membantu tenaga medis untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Posyandu Waikenanga Sukarame. Program yang ketujuh yaitu Sukarame Anti Narkoba. Di sini saya memasangkan pamflet yang berisi tentang penyuluhan anti narkoba di tempat-tempat umum yang ada di Sukarame. Program yang terakhir yaitu Sulastri, dengan membagikan tanaman hias untuk kantor kelurahan dan juga membagikan tanaman obat keluarga untuk warga. Terima kasih Kelurahan Sukarame. Program kerja dan kegiatan di Desa Blambangan Umpu. Yang pertama adalah webinar jalur masuk perguruan tinggi negeri dengan kelompok sasaran yaitu siswa SMA Negeri 1 Blambangan Umpu. Yang kedua adalah pembuatan aquaponik media apung dengan membudidayakan tanaman sawi dan ikan lele. Kelompok sasarannya yaitu masyarakat Blambangan Umpu.
Yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menggunakan media banner yang ditempatkan di kantor urusan agama dan kantor kelurahan Blambangan Umpu. Yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan posyandu untuk anak bayi dan balita. Hal ini dilakukan untuk memantau tumbuh kembang anak dan mendeteksi sejak dini bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang. Kemudian yang terakhir yaitu pembagian masker dan hand sanitizer yang dibagikan di stasiun Blambangan Umpu kepada para penumpang kereta api. Desa Negeri Jemanten merupakan desa yang terletak di Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Di desa ini kami melakukan 5 program kerja. Di antaranya, pertama, program perilaku hidup sehat. Kegiatan yang pertama berbagi masker dan sabun cuci tangan dengan warga sekitar. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat mematuhi protokol COVID-19. Kegiatan yang kedua, sosialisasi pembuatan hand sanitizer bahan alami. Kelompok sasaran dalam kegiatan ini yaitu ibu-ibu PKK. Di sini kami melakukan pelatihan tentang cara pembuatan hand sanitizer dengan bahan alami, yaitu jeruk nipis dan daun sirih. Bahan tersebut dipilih karena sangat mudah untuk didapatkan. Program kerja yang kedua yaitu sosialisasi pencegahan dan pemberantasan narkoba serta perilaku seks bebas. Kegiatan ini dilakukan karena banyaknya remaja yang salah dalam memilih pergaulan. Program kerja yang ketiga yaitu sosialisasi media tanam aquaponik. Dalam media tanam ini kami menggabungkan tanaman kangkung dengan budidaya ikan lele. Selain itu, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan lahan secara maksimal sebagai upaya peningkatan penghasilan tambahan di bidang pertanian. Program kerja yang keempat yaitu pembuatan silsilah kepala desa dan papan nama ruangan. Hal ini dikarenakan pindahnya letak kantor desa sehingga perlu dilakukan pembaruan papan nama ruangan. Program kerja yang kelima yaitu Gembira Belajar di Rumah. Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak dapat memiliki semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Saya melaksanakan KKN Mandiri Putra Daerah di Kelurahan Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang. Program kerja yang saya lakukan terkait beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang pertanian, kedua bidang kesehatan, ketiga bidang pendidikan, dan yang keempat bidang pengabdian masyarakat. Berikut kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di Desa Tunggal Warga.
Program kerja yang saya lakukan adalah membantu aparatur TIUH dalam merancang susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah pembuatan profil desa. Profil desa sangat penting untuk menunjang pembangunan desa, yaitu sebagai data dasar yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa. Profil desa digunakan sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan desa, dalam bentuk pembangunan fisik dan program peningkatan kapasitas penduduk desa. Selanjutnya, di samping itu diadakannya pembuatan pelang nama suku dan pelang jalan. Maksud dan tujuan dari adanya pembuatan papan nama atau pelang batas antar dusun adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pengguna jalan lainnya yang ingin mencari lokasi atau wilayah dusun tertentu di Desa Panaragan. Sedangkan tujuan pembuatan papan nama dusun untuk melengkapi atribut di Desa Panaragan. Sasaran dari kegiatan atau program ini adalah untuk menciptakan wilayah Desa Panaragan yang lebih tertata dan dikenali. Kegiatan rutin setiap Jumat di Kelurahan Tanjung Gading yaitu Jumat bersih di semua lingkungan Tanjung Gading. Kita juga ada mempersiapkan new normal kit seperti membungkus masker dan memasukkan hand sanitizer ke dalam botol. Lalu kita akan membagikan new normal kit kepada masyarakat di Kelurahan Tanjung Gading. Mengajar adik-adik di TPA Al-Fatah sekaligus membagikan masker kepada adik-adik. Menanam toga di halaman kantor Kelurahan Tanjung Gading bersama DPL dari Kecamatan Kedamaian yaitu Pak Sabto Kuncoro. Kita juga mensosialisasikan tentang COVID-19 dan vaksin Sinovac kepada masyarakat di Kelurahan Tanjung Gading. Lalu kami juga melakukan cuci tangan bersama adik-adik, cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun agar terhindar dari virus COVID-19 dan juga agar tetap menjaga kebersihan tangan adik-adik. Kemudian juga ada kegiatan rutin setiap hari Rabu, yaitu kegiatan Posyandu bersama ibu kader Posyandu di Kelurahan Tanjung Gading. Kegiatannya yaitu menimbang, mengukur tinggi badan dan